Jadi kalau Tuhan mau aku kerja, aku akan melihat pekerjaan, aku akan mendapatkan pekerjaan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kan gitu toh? Nah ini yang Tuhan ajarin, di dalam firman ada kekuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini step simple sekali. Hari ini Anda melihat keadaan sulit. Orang bilang begini, tadi malam seseorang bilang gini, Burut, anak saya cari kerja enggak dapat-dapat. Sekarang ini susah Bu cari kerja. Tetangga saya juga susah loh cari kerja. Itu saudara saya juga enggak dapat-dapat Bu. Jadi kita ini kulaan berita negatif. Ini juga diteguhkan Bu, yang ini juga enggak dapat. Semua ini sekarang cari kerja sulit. Bahaya, mulai khawatir kan. Saya mau sarankan sama dia, ganti pikiranmu dengan firman. Firmannya apa? Saya percaya Mazmur 5 ayat 13. Saya percaya ada banyak ayat yang mengatakan begini, anak orang benar tidak akan meminta-minta. Berarti kan bisa nemu kerjaan toh? Betul enggak? Jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan, aku tuh loh menjalankan firman-Mu. Kalau enggak kerja jangan makan. Jadi kalau aku nyari kerja, ini sesuai firman. Karena Tuhan juga mau aku kerja. Jadi kalau Tuhan mau aku kerja, aku akan melihat pekerjaan. Aku akan mendapatkan pekerjaan. Dan bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Kan gitu toh? Jadi bukan tetangga saya juga enggak dapat. Saudara saya juga enggak dapat. Ini teman-temannya anak saya. Semua lulusan ini enggak dapat. Luar biasa, jadilah sesuai perkataanmu, engkau beneran gak dapet. Saudara, hati-hati, iblis membutakan kita dari rahasia firman, kuasa firman. Anda berhenti pikiran, lalu ganti dengan firman, dan kemudian perkatakan, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi. Saya sering tanya sama orang-orang yang berhenti merokok. Cerita mereka macam-macam. Beda-beda. Ada yang bilang begini, saya enggak tahu gimana saya enggak pakai perjuangan ya berhenti gitu aja. Dan ada yang cerita, ya saya kepengen bertobat menyerahkan hidup sama Tuhan dan enggak tahu tiba-tiba ada kekuatan saya bisa gitu aja. Nah kalau yang cerita-cerita seperti ini enggak bisa di copy paste. Benar enggak? Karena dia jawabannya ya berhenti begitu saja, gimana mau copy paste. Tapi ada satu cerita yang saya bisa copy paste. Artinya saya bisa sarankan ke orang yang ingin berhenti dari merokok. Dia bilang begini, saya ini sehari merokok 5 pak. Banyak ya Pak ya? Aku enggak ngerti ngerokok, jadi aku enggak tahu 5 pak tuh banyak atau sedikit. Oh banyak ya, yang mantan perokok 5 pak tuh banyak. Dan rokoknya dia kelas yang mahal-mahal. Dia kalau ngisep rokok itu enggak berhenti-berhenti. Lalu dia terima Tuhan. Dia dengar pendetanya khotbah sebuah ayat dan ayat itu jadi rema. Bunyinya begini. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Nah, bagi orang ini itu muncul jadi pewahyuan, jadi rema. Aku kan baru terima Yesus. Berarti di dalam Yesus aku ciptaan baru. Kalau aku sampai kecanduan merokok seperti ini, berarti kan aku ini hidupnya tidak merdeka. Terkungkung, terbelenggu. Sekarang di dalam Yesus aku ciptaan baru. Bapak Ibu tahu cara dia praktek? Dia tetap ngerokok. Setiap dia merokok, setiap hisapan. Anda terserah pro dan kontra. Tapi ini namanya orang baru bertobat Pak. Dia hisap rokok lalu dia bilang begini. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Ini orang kalau lihat, bidat, penyesatan, jangan pakai firman sembarangan. Tapi buat dia mau mengimanin, dia adalah ciptaan baru. Itu cara yang dia lakukan. Terus menghisap. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang.
Berapa kali Bu dia mengucapkan? Ribuan kali karena ribuan hisapan. Betul? 2 minggu dia tetap merokok dengan jatah 5 pak. Tidak berkurang sama sekali dalam 2 minggu. Tetap 5 pak sehari 2 minggu masih tetap konsisten. Tapi yang luar biasa dia juga konsisten di dalam Kristus. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Saya tanya sama dia, kamu gak capek? Capek C, sampai capek C. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Terus gimana kok tiba-tiba berhenti? Kira-kira 2 minggu C. Aku masih rutin mengucapkan dan menghisap. Lalu tiba-tiba aku 2 minggu itu aku ngisap. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Merek rokoknya masih sama, tidak ganti. Jumlahnya masih sama, tidak berubah. Tiba-tiba dia menghisap. Pagi-pagi itu dia bangun menghisap. Tiba-tiba mulutnya pahitnya luar biasa. Lalu dia muntahkan karena sangat terlalu pahit. Sampai tidak bisa tahan, dia langsung buang itu otomatis. Terus gimana? Dia ngeliat, kok sayang ya, mahal. Mahal. Bentar mungkin aku lagi tidak enak badan apa kok pahit. Diambilnya lagi rokoknya. Lalu diisapnya lagi. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Kedua kali pahitnya luar biasa. Dia coba lawan. Pahitnya makin menjadi-jadi, dicoba lagi, akhirnya dia tidak tahan. Tidak kuat. Dia buang rokok ini, dia ambil yang baru. Karena mungkin yang ini rusak. Dia ambil dari kotak yang sama, dia hisap. Pahitnya sama. Dia ambil dari kotak yang lain, dia cek apakah tanggalnya expired kali atau apa dijual, dia tidak ngecek. Dia ambil dari pack yang lain, dia ngalamin pahit yang sama, dia tidak kuat. Jadi setiap kali dia mau menghisap, langsung pahitnya luar biasa. Dan dia bilang 2 hari, 3 hari setelah itu, dia betul-betul berhenti. Ini yang bisa saya mungkin bisa bagikan ke orang-orang yang melakukan berusaha untuk potong, berhenti kebiasaan merokok. Karena kalau dengar kesaksian, ya saya berhenti begitu saja Bu, ada kekuatan ilahi yang turun, saya berhenti jadi tidak suka lihat rokok. Wah ini susah ditiru, gimana? Saya masa ngajarin jemaat, Bu gimana caranya berhenti merokok? Mintalah Tuhan tiba-tiba surga turun, engkau jadi memble atau bengkak-bengkak, atau gimana kayak supaya tidak bisa merokok. Enggak bisa selalu begitu kan. Nah ini yang Tuhan ajarin, di dalam firman ada kekuatan Tuhan. Berhenti, jangan gelisah. Stop. Ambil firman. Apa yang Tuhan katakan, ucapkan, perkatakan. Imanmu muncul, mujizat terjadi.